Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah evaluasi media pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai media pembelajaran audio. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari Erna Yuliana, Nurrohmah Hairunisa, Meita Andira, Isa Yoga Triputra, Arya Ramadan, Nabila Zahratus Solihah, dan Ananda Novi Adib Nugroho. Dan berikut pembahasan mengenai media pembelajaran audio. Selamat menyimak dan mendengarkan. Pokok pembahasan pada kali ini terdiri dari 1. Pengertian dan jenis media audio, 2. Karakteristik media audio, 3. Komponen media audio, dan 4. Kelebihan dan kekurangan media audio. Yang selanjutnya ada definisi dari media audio. Sadiman berpendapat bahwa media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Kaitannya dengan audio sebagai media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa media audio pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Media audio merupakan alat bantu bagi peserta didik yang sifatnya hanya sekedar membantu. Maka dalam pemanfaatannya memerlukan bantuan metode atau media lain, sehingga pengetahuan dan pengalaman siap dimiliki oleh pendengar yang akan membantu keberhasilan. Jenis-jenis media audio. Yang pertama, fonograf atau gramafon. Alat rekam ini menggunakan cakram datar yang disebut gramafon, yang kemudian dikenal dengan nama piringan hitam atau record. Piringan hitam ini mampu merekam berbagai macam suara, mulai dari ucapan kata, suara badai, kicau burung, musik simfoni, dan lain-lain. Hanya saja piringannya mudah tergores dan aus serta diameternya yang besar. Piringan hitam ini mampu merekam berbagai macam suara sehingga alat ini cocok untuk pelajaran musik, drama, puisi, dongeng, turur, dan cerita. Yang kedua, alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesan melalui proses perekaman kaset audio. Dalam bimbingan dan konseling, media ini biasanya berupa kaset relaksasi dan meditasi, bisa juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan strategi diri sebagai model. Yang ketiga ada compact disc atau CD. Compact disc atau cakram padat adalah sebuah piringan optikal untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi sebagai alat penyimpanan data yang terkenal sebagai CD-ROM. CD interaktif merupakan media yang menggabungkan beberapa unsur seperti gambar, teks, grafik, video, dan suara atau audio. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa CD adalah media yang memiliki unsur audio dan didukung tampilan berupa gambar, teks, grafik, video, dan kombinasi suara yang dapat dikendalikan oleh pengguna melalui tombol navigasi dan terdapat unsur interaktif di dalamnya. Yang keempat ada radio. Media audio radio merupakan komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Di dalam dunia pendidikan, radio masih terpakai sebagai media pembelajaran, khususnya untuk program pembelajaran jarak jauh. Radio memiliki daya jangkau yang sangat luas sehingga peserta didik dapat mendengarkan berita yang aktual, mengetahui beberapa kejadian terbaru, dan masalah kehidupan. Yang kelima ada laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah suatu ruangan yang di dalamnya terdapat alat untuk melatih peserta didik dalam mendengar dan berbicara dalam bahasa asing. Laboratorium bahasa ini menyajikan materi pelajaran yang telah siap sebelumnya dengan menggunakan alat perekam. Peserta didik duduk sendiri-sendiri dalam kotak bilik akustik dan kotak suara. Yang selanjutnya ada karakteristik media audio. Media audio mempunyai karakteristik yang umumnya berhubungan dengan keterampilan dalam aspek-aspek kecakapan mendengarkan. Seperti yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang mereka dengar.
Yang keempat, perolehan arti dari suatu konteks. Yang kelima, memisahkan kata atau informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Yang terakhir yaitu mengingat dan mengemukakan kembali ide atau bagian-bagian dari cerita yang mereka dengar. Selanjutnya adalah karakteristik media audio. Berdasarkan jenis-jenis media audio yang telah dipaparkan sebelumnya, karakteristik dari masing-masing media audio adalah sebagai berikut. Yang pertama, fonograf atau gramofon. Termaksud dalam media penyimpanan suara analog, memiliki fisik yang besar dan berat namun kualitas suara bagus, terdiri dari piringan pipi dengan alur spiral tertulis dan termodulasi. Kapasitas dalam satu piringan hitam berisi 1, 2, atau 4 buah lagu. Alat pemutarnya yaitu menggunakan stilus atau jarum yang berada di pinggiran piringan hitam. Yang kedua, alat perekam pita magnetik atau kaset. Termaksud dalam media penyimpanan suara analog, memiliki fisik yang sederhana dan ringan namun kualitas suara kurang bagus. Satu buah kaset terdiri dari beberapa set pita magnetik. Kapasitas minimal bisa merekam selama 7 menit di setiap setnya. Bila dijumlahkan, durasi satu kaset itu 14 menit. Dan kapasitas maksimalnya 60 menit di setiap setnya. Durasi keseluruhannya 120 menit. Alat pemutarnya dapat ditemukan di mana-mana, dari yang besar sampai yang kecil, bahkan ada pula yang portable seperti tape recorder, Walkman, dan lain-lain. Yang selanjutnya, compact disc atau CD. CD termaksud ke dalam media penyimpanan suara digital, memiliki fisik yang simpel dan ringkas, serta kualitas suara yang jernih. Kapasitas kemampuan merekam hingga lebih 700 MB. Alat pemutarnya disebut media optical drive. Yang selanjutnya, radio. Radio termaksud ke dalam media pemutar suara analog atau digital atau daring. Memiliki fisik yang beragam mulai dari yang ringkas hingga besar. Program-program dalam radio beragam. Alat pemutar pada radio daring berupa smartphone atau gawai. Yang selanjutnya, laboratorium bahasa. Sebagai media dalam menyampaikan materi pembelajaran supaya lebih menarik dan lebih bervariatif. Terdiri atas beberapa perangkat penunjang baik software maupun hardware. Di laboratorium bahasa, siswa duduk sendiri-sendiri di dalam sebuah bilik terpisah. Pembelajaran yang disajikan lebih interaktif. Dengan mendengarkan suara guru yang duduk di ruang kontrol, siswa dapat menirukan suara guru dan membandingkannya dengan suaranya sehingga mereka bisa mengoreksi sendiri kesalahannya. Selanjutnya yaitu ada komponen media audio. Yang pertama yaitu fonograf. Di dalam fonograf terdapat meja putar untuk memutar piringan disk, kemudian stylus yang melacak alur dalam disk. Yang ketiga ada pickup sebagai pengubah gerakan mekanis stylus menjadi impuls listrik. Yang keempat ada amplifier, dan yang kelima ada pengeras suara yang mengubah gelombang sinyal menjadi suara. Kemudian alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik terdiri dari kumparan-kumparan kecil. Kumparan-kumparan dan bagian-bagian lainnya ini terbungkus dalam bungkus plastik berbentuk kotak kecil berbentuk persegi panjang. Di dalamnya terdapat sepasang roda putaran untuk pita magnet. Pita ini akan berputar dan menggulung ketika kaset dimainkan atau merekam. Ketika pita bergerak ke salah satu arah dan yang lainnya bergerak ke arah yang lain. Hal ini membuat kaset dapat dimainkan atau merekam di kedua sisinya, yaitu side A dan side B. Selanjutnya adalah compact disc. Untuk pembagian komponen sendiri dimulai dari tengah sampai menuju ke bagian luar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada poros atau pusat compact disc. Kemudian yang kedua ada cincin penjepit atau daerah yang merupakan transisi pertama. Yang ketiga ada cincin stacking yang merupakan daerah CAM. Yang keempat ada daerah untuk informasi dan RIM. Dan yang kelima daerah transisi yang kedua. Kemudian radio. Komponen radio terdiri dari yang pertama ada osilator dan mixer. Yang kedua ada tuning atau lingkaran penala. Yang ketiga ada penguat frekuensi menengah. Yang keempat ada detektor. Yang kelima ada penguat suara. Dan yang keenam ada penguat akhir. Kemudian laboratorium bahasa. Terdiri atas instruktur konsol sebagai mesin utama, dilengkapi dengan repeater language learning machine, tape recorder,
DVD player, video monitor, headset, dan student booth yang dipasang dalam satu ruang kedap suara. Kelebihan dari berbagai macam media audio. Yang pertama ada phonograph atau gramophone. Piringan hitam tidak mudah rusak, suara yang direkam bagus, serta cocok digunakan untuk pelajaran musik atau bahasa. Yang kedua ada alat perekam pita magnetik. Kelebihannya adalah mempunyai fungsi ganda yang efektif. Pita rekaman dapat diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume. Rekaman dapat dihapus secara otomatis dan pitanya bisa dipakai lagi. Pita rekaman dapat dipakai sesuai jadwal yang ada. Rekaman dapat digandakan untuk keperluan perorangan. Pengoperasiannya relatif mudah, memberikan efisiensi dalam pengajaran bahasa, mendorong beberapa kegiatan diskusi dan dramatisasi, serta dapat menjanjikan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Yang ketiga ada compact disc atau CD. Bentuknya sangat sederhana dan ringkas. Kualitas suara jernih, dapat merekam hingga lebih dari 700 MB, perawatan mudah, tahan dalam penggunaan berulang-ulang, musik atau suara direkam secara digital, sehingga mampu memperbaiki kualitas suara, serta dapat memindahkan data dari CD ke media lain. Yang keempat ada radio. Kelebihannya jangkauannya yang sangat luas, harga relatif terjangkau, mudah ditemukan, memiliki variasi program yang cukup banyak, baik untuk mengembangkan imajinasi peserta didik, serta cocok digunakan untuk pengajaran bahasa karena peserta didik lebih memusatkan perhatian terhadap kata, kalimat, atau musik. Selanjutnya yang terakhir ada laboratorium bahasa. Kelebihannya adalah lebih canggih dan lebih lengkap, ruangan nyaman sehingga peserta didik tidak mudah bosan. Kemudian ada kelemahan media audio. Yang pertama ada phonograph atau gramafon. Kelemahannya yaitu segi fisik, piringan hitam besar, cukup berat kira-kira 90-200 gram sehingga tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua ada alat perekam pita magnetik. Kelemahannya daya jangkaunya terbatas, biaya pengadaan alatnya relatif lebih mahal daripada radio. Pita kaset suara memiliki kekuatan terbatas. Kemudian yang ketiga ada compact disc atau CD. Kelemahannya yaitu permukaan CD lebih mudah tergores jika tidak hati-hati. Dan jika tergores optical unitnya tidak bisa membaca CD sehingga kerjanya tidak optimal. Kemudian yang keempat ada radio. Kelemahannya yaitu sifat komunikasinya hanya satu arah. Jika siarannya monoton akan lebih cepat membosankan peserta didik untuk mendengarkannya. Program siarannya selintas, sehingga tidak bisa mengulang dan harus sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik secara individu. Kemudian yang kelima ada laboratorium bahasa. Kelemahannya yaitu peralatan terbatas. Perawatan dan pengadaan media relatif lebih mahal. Menggunakan laboratorium bahasa tidak hanya satu kelas saja, tetapi semua peserta didik dalam satu sekolah jadi harus memerlukan perawatan ekstra. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai media pembelajaran audio. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.